Bergeser ke topik lainnya, Saudara. Lembaga Dana Moneter Internasional atau IMF mengungkap data persentase pengangguran di Indonesia tahun 2025 mencapai 5% yang membuat negara kita berada di urutan kedua terbanyak di kawasan Asia. Istana menilai data pengangguran yang dirilis IMF yang disebut proyeksi itu sebagai peringatan bagi pemerintah untuk memaksimalkan pertumbuhan lapangan kerja. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi bilang pemerintah akan berusaha memperbanyak lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran di level 4,6% pada tahun 2025 ini. Istana optimistis lapangan kerja akan tumbuh dari sektor prioritas termasuk dari program makan bergizi gratis. Namun pemerintah mengakui tantangan ketidakpastian ekonomi global masih jadi tantangan yang membayangi di tengah kasus PHK yang terus muncul di berbagai sektor. Dipahami data IMF adalah data proyeksi, bukan data realisasi, ya. Nah, tugas pemerintah dalam hal ini adalah bekerja keras supaya proyeksi yang menyatakan pengangguran meningkat itu tidak terjadi. Makan bergizi gratis yang sudah menyerap 90.000 tenaga kerja, misalnya seperti itu. Lalu juga ada hilirisasi. Nah, ini hilirisasi ini kalau misalnya dia sudah berhasil kita kebut, nah ini serapan tenaga kerjanya bisa jutaan dan ini high paid jobs. Artinya ini adalah kerjaan-kerjaan dengan bayaran yang mahal. Ya. Dana Moneter Internasional atau IMF belum lama ini merilis proyeksi angka pengangguran di Indonesia 2025 menembus level 5%. Angka ini naik ketimbang periode 2024 pada angka 4,9%. Nah, dengan proyeksi angka pengangguran ini, Indonesia berada di peringkat kedua, negara dengan angka pengangguran terbesar di kawasan negara berkembang di Asia. Peringkat pertama diduduki Tiongkok dengan level 5,1%, peringkat tiga India dengan proyeksi 4,9%, disusul Filipina 4,5% dan Malaysia 3,2%. Bursa kerja terus diserbu pelamar kerja di tengah tingginya angka pengangguran dan PHK yang membayangi pekerja. Namun jumlah lowongan kerja yang ditawarkan bursa kerja seringkali tak sepadan dengan jumlah pencari kerja. Pekan lalu acara bursa kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuan akibat membludaknya jumlah pencari kerja. Sekitar 25.000 pencari kerja saling memperebutkan 2.000 posisi lowongan kerja. Kalau di Bekasi sendiri nyari kerja susah nggak? Susah, semua kalah sama orang yang pendatang. Udah berapa kali coba melamar kerja? Iya, udah nggak kehitung. Ekonom menilai jumlah lapangan kerja dan pencari kerja tidak seimbang. Salah satunya akibat banyak warga usia produktif tidak terserap pasar tenaga kerja. Antara lapangan kerja yang memang berkualitas dengan jumlah angkatan kerja yang naik 3,6 juta tiap tahunnya, ini makin tidak seimbang. Dan kalau ini terus terjadi, maka klaim persentase pengangguran rendah itu adalah klaim yang semu. Yang sebenarnya akar masalahnya adalah kenapa banyak usia produktif itu tidak bisa diserap ke pasar tenaga kerja kita di tengah situasi bonus demografi. Dan akar masalah ini yang harus dicari segera diselesaikan karena ini bukan sekedar masalah kualifikasi pendidikan, tapi masalah dari sisi lapangan kerja atau permintaan secara agregat memang sedang mengalami penurunan. Dari data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Meningkat lebih dari 80.000 orang dibanding periode yang sama pada 2024. Pemerintah membuat kebijakan menghapus batas usia pelamar kerja sebagai salah satu solusi meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tim Liputan, Kompas TV. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah wajib menyediakan pendidikan dasar bebas biaya termasuk di sekolah swasta. Kami punya diskusinya sebentar lagi.